Halo, selamat pagi, sahabat Bunda, pejuang keluarga luar biasa. Oke, jumpa lagi dengan saya Bidan Uut dari SSB Akademi. Awali suksesmu di sini. Oke, kali ini Bidan Uut mau sharing tentang bagaimana sih kita fokus dan menuntaskan pekerjaan atau usaha kita sampai selesai. Hai, selamat pagi, Diajeng, salam kenal ya. Hai, Bibis Paboyolali. Wah, kirain lagi home care nih ya, Bibis Paboyolali semakin rame nih. Tombo care. Nah, ini bagus nih karena udah ikut mentoring strategi marketingnya dengan Pak Aris ya. Brand sama logonya bagus banget, ini keren ya. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah bergabung. Kali ini Bidarut mau sharing tentang fokus ya. Nah, yang mana pastinya kita ini terutama yang khusus untuk teman-teman yang sudah mempunyai usaha atau yang bisa dibilang baru memulai ya, baru memulai itu berarti hitungannya belum tahunan ya, bisa dibilang mingguan, bulanan, nah itu baru memulai ya, gitu. Nah, gimana sih supaya kita fokus dan usaha kita itu tuntas sampai selesai gitu ya, dalam artian sudah stabil gitu ya, sudah stabil, sudah bisa autopilot gitu. Atau setidaknya sudah ada yang handle ya, atau karyawan kita, tim kita udah ada yang handle gitu. Nah, kita sering nih dengar cerita pengusaha-pengusaha sukses gitu kan, bahwa memang ketika kita melakukan usaha atau bisnis, lakukanlah hingga selesai atau sampai continue, sampai berhasil gitu ya, bukan setengah-setengah. Nah, di sini Bunda U juga mau bahas nih tentang fokus dan menuntaskan pekerjaan hingga selesai. Ini bisa untuk usaha atau untuk pekerjaan yang mungkin untuk yang bekerja gitu ya, sedang ada deadline, ayo tahun ini atau bulan depan segera buat laporan keuangan atau buat laporan tentang SOP atau anggaran atau apa gitu ya. Nah, di sini Bunda Ut mau sharing tentang fokus usaha ya, karena memang alhamdulillah Bunda Ut sudah 4 tahun ya menjalani home care. Masya Allah lama sekali ya. Dan insya Allah tahun depan Bunda Ut akan launching ya, insya Allah akan launching. Doain ya teman-teman semua supaya klinik mom baby care-nya ini bisa terrealisasi. Jadi saya memang ingin mencetak sejarah gitu ya, dari mulai bagaimana merintis dari awal yang nggak punya tempat gitu ya, kemudian memanfaatkan ruangan yang ada, akhirnya bisa sampai sekarang masih diterima oleh masyarakat gitu ya. Dan insya Allah tahun depan karena kami ingin memberikan pelayanan yang maksimal gitu ya, yang lebih comfortable gitu ya, yang lebih nyaman, relax gitu ya untuk para customer gitu. Oke, ini ada beberapa ya, ini yang sering banget terjadi para pemula bisnis. Oke, yang pertama bertemu dengan peluang baru gitu ya. Bertemu dengan peluang baru dan ingin segera membuka bisnis yang baru. Nah, ini kegalauan teman-teman, karena yang saya sering lihat gitu ya, karena kan alumni tetap kita mentoring, tetap kita pantau, sehingga ketika alumni itu keluar dari jalurnya, kita tarik dulu, tarik lagi, mau fokusnya kemana nih gitu kan, seperti itu. Jadi tak heran para alumni ya bisa dibilang sering dapat masukan dari mentornya gitu ya. Nah, tadi ya, bertemu dengan peluang baru dan ingin membuka peluang baru lagi. Contohnya gimana, Bunda? Oke, kita gambarkan bulan lalu, ini bulan September ya, September.
Agustus ya, Agustus, teman-teman habis mengikuti pelatihan ya, entah ikut pelatihan yoga gitu ya, pelatihan bekam gitu, atau pelatihan baby spa dan mom treatment yang diselenggarakan SSB Academy gitu ya. Itu kemarin Agustus ada di tanggal 3-4 gitu, makanya kita masih kontrol untuk para alumni. Nah, disitulah itu kan teman-teman sedang udah dapat peluang nih, udah dapat peluang baru, atau teman-teman udah menciptakan peluang baru di bisnis jasa mom baby care, oke. Nah, teman-teman ketika biasanya kami kan sebulan sebelumnya itu kita adakan mentoring untuk strategi marketingnya, dan beberapa dari teman-teman itu udah ada yang mulai, ada yang nanya gitu kan, ada yang sudah dapat reservasi, belum pelatihan udah ada reservasi, udah seneng banget. Dan itu poin-poin itu terjadi ketika kita mau action, kita mau memperkenalkan produk jasa kita gitu ya. Oke, setelah itu pelatihan, oke, excited banget ya, menggebu-gebu. Oke, sampai akhirnya setelah selesai pelatihan teman-teman dapatkan customer, oke, customer pertama teman-teman ya. Dapat seneng banget. Akhirnya 1 minggu lah, oke, 1 minggu berjalan, masih mau mengikuti arahan mentor ya, untuk upload konten setiap hari seperti minum obat 3 kali 1 gitu ya, kata mentor Pak Aris. Siapa yang ingat nih? Upload konten edukasi 3 kali 1, mungkin yang 2 edukasi, yang 1 testimoni, itu boleh, silakan ya. Tidak semua, karena beberapa kemarin kita lihat menganalisa Instagram jasa gitu, isinya adalah testimoni semua, dan mohon maaf untuk gambarnya menurut saya kurang enak atau kurang layak untuk dinikmati gitu ya, mestinya untuk dilihat gitu ya. Itu. Nah, terus 1 minggu berjalan, oke, customer dapat sehari 1 gitu ya. Kemudian 2 minggu berikutnya udah mulai slow nih, udah mulai agak-agak entah males gitu ya, nggak konsisten gitu. Akhirnya 2 minggu berikutnya dapatnya customer hanya 3, biasanya seminggu itu dapat 7, ini ada 3. Kemudian berikutnya lagi tidak ada lagi gitu ya, tidak ada lagi sampai sebulan tidak dapat customer, maksudnya sebulan berikutnya nggak ada. Karena apa? Karena karena kita gitu ya, yang pelakunya itu tidak konsisten untuk upload konten gitu ya, untuk follow up customer gitu. Nah, akhirnya ketemulah si pengusaha itu, si A, itu dengan temennya yang baru, si B. Si B itu mempunyai usaha baru gitu ya, memberikan peluang baru. Ya udah, ini ada peluang bagus nih, jualan ini gitu kan. Akhirnya terganggulah mentalnya gitu ya, keinginannya, sehingga beralih ya teman-teman, untuk menekuni, beralih ke yang ditawarin oleh si B. Jadi harusnya ketika kita mempunyai usaha, paling tidak itu 1 tahun deh konsisten dulu ya. Jadi orang akan tahu loh, oh iya, Bunda Uut itu punya usaha jasa mom baby care. Nanti kalau temenku ada yang hamil, nanti bisa tak rekomendasiin deh gitu ya. Atau ketika kemarin yang customer seumpama 1 tahun yang lalu itu kan hamil lagi gitu kan. Oh iya, Bunda Uut masih ini ya, buka usaha ini. Oh ya udah, aku reservasi lagi lah. Nah, kan seperti itu. Bukan yang berarti ketika teman-teman kemarin uploadnya tentang jasa mom baby care, kemudian besoknya upload tentang panci anti lengket, besoknya lagi tentang sauna apa gitu ya, yang pokoknya yang nggak berhubungan dengan usaha jasa
teman-teman gitu. Nah, itu yang akan membuat pertarungan gitu ya, mindset di customer itu ini Bunda Semani, Bunda Ila jualan apa sih? Kok ya jasa jual ya, barang jual ya, macam-macam jual gitu teman-teman. Jadi ketika teman-teman, ya saya juga tidak mempungkiri ya, ketika 4 tahun ini saya menggelut waktu 1 tahun pertama banyak sekali godaan yang pengen ikut bisnis ini, bisnis yang tentang apa pembalut lah, apa tentang obat sehat lah, obat diet lah, apalah gitu. Saya juga tidak memungkiri, saya juga hampir gitu ya, hampir seperti itu, dan akhirnya saya ditarik lagi ya oleh mentor bahwa ingat, bisnismu udah besar belum gitu ya, sudah menghasilkan belum, kemudian kamu mau fokus kemana gitu. Masa halo Bunda Menita, halo semua, terima kasih ya. Kita lanjut, masa kamu mau mengorbankan yang kemarin sudah kamu bangun gitu ya, mungkin ini kita bicara yang sudah 5 bulan, 6 bulan bangun, kamu mau korbankan begitu aja, padahal ini sedang mulai naik daun loh gitu kan. Ini mulai naik daun, oke, kemarin sedang sepi gitu ya, karena kita harus koreksi sepinya itu kenapa gitu ya. Bukan berarti aku nggak passion, bukan seperti itu lah. Terus yang bulan-bulan lalu gimana, emang itu bukan passion, itu keterpaksaan gitu kan. Nah, terus evaluasi dulu nih ya. Jangan sampai ketika bisnis yang kita gelutin saat ini gitu ya, itu terganggu gara-gara kita bercabang gitu ya, bercabang punya usaha lain yang sama belum tentu berhasil juga gitu kan, dan mungkin yang bisnis yang lain modalnya malah lebih besar gitu kan, sehingga kita pusing gitu kan, aduh ini mau yang mana dulu gitu kan, mau kita jalanin yang mana dulu gitu, akhirnya tidak fokus gitu ya. Makanya oke lah, peluang usaha itu banyak sekali di luar sana gitu ya, yang pastinya kita itu ciptakan, bukan kita ambil peluang gitu. Itu ya teman-teman. Jadi silakan fokuskan dulu. Paling tidak nih 1-2 tahun teman-teman sudah sudah settle ya, sudah usahanya sudah autopilot gitu, udah ada yang handle gitu. Jadi nggak orang baru yang pegang juga Bunda semua gitu ya, mulai dari CS, mulai dari follow up, mulai dari mengerjakan, semuanya bunda-bunda semua. Kok ya mau bercabang-cabang gitu? Cobalah sayangi diri Anda sendiri. Karena itu dulu saya merasakan seperti itu, akhirnya nggak kuat, tubuh ini nggak kuat. Akhirnya saya memutuskan untuk rekrut karyawan, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ketika silakan fokus 1 tahun teman-teman, 1 tahun fokus, kemudian ketika teman-teman udah aku nggak sanggup pun, ini customer banyak banget, silakan rekrut karyawan gitu ya. Oke, terus yang kedua, lihat teman gitu ya, atau lihat kawan itu sukses di kuliner, kemudian Bunda juga ada keinginan, wah itu temanku jualan ayam geprek, sehari omsetnya 5 juta gitu ya, atau 10 juta, kayaknya menarik nih gitu, kali gitu ya. Terus ini temenku jualan minuman boba bobi terus jualan teh, jualan susu murni, susu apalah gitu ya. Nah kuliner itu banyak banget, dan kuliner memang bisa dibilang menjanjikan ya, karena bisa jadi biasanya keuntungannya itu 50% gitu kan. Tapi ya effort gitu ya, kerja keras yang dikeluarkan itu juga luar biasa ya teman-teman ya. Gitu. Jadi ketika kita lihat teman kita sukses di bidang itu, oh ya udah gitu ya. Oke, kita pelajari aja polanya dia seperti apa, bukan kita harus wah dia sukses di ayam geprek, ayo dong buat ayam geprek gitu. Atau itu sukses di minuman boba,
Pak, ayo Pak, kita buat boba juga gitu. Ayo kita franchise gitu. Terus buat kuliner apalagi nih? Ayam geprek, terus chicken katsu gitu kan. Terus spaghetti. Nah, seperti itu. Saran saya tidak ikutan teman-teman, tidak ikutan bisnis teman-teman ya, teman-teman yang lain, karena dari diri kita itu hanya ikut-ikutan, kita belum punya skillnya, kita belum punya kemampuannya untuk ke arah sana gitu ya teman-teman. Apalagi teman-teman sedang benar-benar awal sekali merintis usaha itu di bisnis jasa gitu ya. Jadi kan teman-teman belum ada basic untuk ke kuliner gitu. Oke, mungkin nanti setahun 2 tahun teman-teman udah ada yang handle nih usaha jasanya. Teman-teman bisa bercabang pikiran untuk memikirkan, oke, setelah ini saya akan buka kuliner gitu ya. Yang sedang viral saat ini gitu ya, semua ayam geprek keju. Ayam geprek mozzarella gitu ya, dan lain-lain. Itu silahkan. Yang penting 1-2 tahun ini fokuskan dulu lah teman-teman. Jadi teman-teman akan tahu polanya, akan tahu oh iya passion saya di sini. Oh iya polanya seperti ini. Gitu ya. Jadi saran saya tidak ikut-ikutan. Biarlah teman-teman Anda sukses di kuliner. Oh ya rezekinya dia di sana gitu ya. Karena ada juga alumni gitu ya seperti itu, dia punya punya kedai makanan gitu ya, dia punya warung juga, terus sekarang ya ini membuka jasa gitu ya. Akhirnya apa ya, jasanya keteteran, nggak ke handle sama beliau gitu. Kecuali kalau yang memang mau seperti itu, silakan saya kembali lagi ingatkan, setidaknya sudah ada yang handle dulu gitu ya. Contoh teman-teman punya kedai makanan, ya udah manajernya siapa kedai makanan itu, jadi teman-teman datang hanya ngontrol kemudian evaluasi gitu ya. Oh iya ya udah berjalan alhamdulillah gitu ya. Tinggal saya yang masih saya perjuangkan adalah bisnis jasa mom baby care atau mom baby spa ini. Gitu teman-teman ya. Jadi silakan difokuskan teman-teman mau ke arah mana ya. Tidak ikut-ikutan temennya nanti sukses di bisnis ekspor impor, jadi ikutan lagi gitu. Mumet teman-teman, mumet, pusing beneran ya. Fokuskan aja deh dulu ya, sampai benar bisa dibilang kata guru saya sampai ngelotok, sampai katam gitu. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah ikut seminar internet marketing, terus tergiur dengan penghasilan gitu ya, penghasilan mungkin dari trainernya, mungkin dari mentor ya, mungkin dari alumni atau testimoninya, terus ingin digarap juga. Contoh internet marketing tentang membahas jualan laris di shop jualan laris di tok. Nah, jualan laris di IG Live gitu, jualan laris di live apa gitu kan. Kalau sebatas ilmunya, silakan teman-teman sebatas ilmunya atau polanya marketing, namanya juga marketing ya, kita kan juga butuh marketing gitu. Silakan boleh gitu ya, boleh diikutin. Tapi untuk semua nanti ke dalamnya, contoh nih, Bunda U juga sering nih ikutan seminar-seminar gitu ya tentang pengembangan diri, tentang workshop tentang entrepreneur gitu ya, tentang bagaimana jualan laris di sosial media gitu-gitu kan. Memang benar ikut. Terus ternyata di situ juga ada yang akhirnya bergabung untuk jadi afiliasi atau untuk gabung jadi marketingnya gitu, atau untuk apa itu karena saat ini Bunda Ut belum fokus ke arah situ, jadi Bunda Ut ambil ilmunya yang ilmunya aja gitu ya. Nah, terus ada juga yang mengundang workshop atau seminar yang akhirnya jualan produk ini gitu kan. Sering teman-teman kalau mau ikutin seminarnya, ikutin aja. Tapi ketika untuk seandainya penjualannya gitu ya,
apalagi itu tidak satu niche atau satu kategori kesehatan dengan kita, ya mohon maaf untuk apa gitu kan, gitu. Terus karena akan bikin pusing. Jadi seminar internet marketing ataupun workshop internet marketing, ikutin aja, nggak apa-apa diikutin gitu ya. Seandainya nih nanti tahun depan semua SSB Academy, karena kan banyak sekali yang minta pun buat workshopnya dong gitu ya, untuk strategi marketing sahabat Bunda gitu ya. Karena kan saya bukan alumni SSB Academy gitu, ya udah insya Allah ya tahun depan kita buka gitu kan. Dan ya karena namanya internet marketing, karena harus fokus ya, harus fokus untuk karena ada prakteknya, jadi kemungkinan dibukanya juga nggak banyak kelasnya gitu, orangnya terbatas gitu, supaya maksimal. Nah seperti itu teman-teman ikutin nggak apa-apa, ambil ilmunya gitu, bukan teman-teman harus dari guru ini katanya tips sukses seperti ini, kata guru B tips sukses seperti ini, guru C tips sukses seperti ini, terus aku harus milih yang mana Bunda Uut gitu kan. Pilihlah yang menurut Bunda itu mudah untuk dipraktekkan dan Bunda merasa senang gitu ya, itu yang harus dipilih gitu ya, bukan yang aduh kok sulit men ya, ini bahasannya kok angel men ngono, ya udah nggak usah, ditinggal aja, maksudnya sebatas kita tahu gitu ya teman-teman. Jadi kalau mau bisnis apa jadi kalau teman-teman ini semuanya diikutin gitu ya, bisnis ini diikutin, seminar ini itu diikutin. Sebenarnya teman-teman itu mau jadi kolektor bisnis gitu ya, atau mau fokus bisnis di di usaha teman-teman yang teman-teman benar-benar passion gitu ya. Karena maunya tak heran gitu ya ketika kita tahu gitu ya, karena banyak juga ya motivator pebisnis gitu ya, itu tuh juga memberikan motivasi gitu kan, kemudian akhirnya kita kemudian jualan ini jualan itu gitu, kita ikut-ikutan gitu ya. Yang pasti pertanyaannya adalah kita mau praktekkan yang sudah kita punya ilmu, atau ilmu usaha yang udah kita punya gitu, atau kita hanya ingin jadi kolektor bisnis gitu, atau seperti mentor Pak Aris kasih tahu, teman-teman mau jadi pengumpul ilmu atau mau jadi pengusaha gitu kan. Memang tidak memungkiri ketika mau jadi pengusaha gitu ya, atau kita menciptakan peluang, itu membutuhkan ilmu ya. Jadi teman-teman harus terus belajar dan terus belajar. Nah, jadi saran Bidan Uut, silakan fokus teman-teman, fokus terus tuntaskan sampai selesai, sampai hatam gitu ya. Hatamnya sampai gimana? Sampai benar-benar teman-teman mendapatkan apa yang teman-teman cita-citakan, atau target teman-teman itu tercapai gitu ya teman-teman. Oke, seperti itu sharing Bunda U tentang fokus, kemudian fokus dan menuntaskan pekerjaan atau usaha sampai selesai gitu ya. Jujur dulu juga Bunda Uut seperti itu 1 tahun pertama, aduh bener-bener tergiur teman-teman, karena database di sahabat Bunda itu sudah ada sekitar 5.000 ya kalau di sahabat Bunda, kalau yang di SSB Academy juga sekitar 10.000 gitu kan, Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman. Jadi waktu itu juga sempat tergiur, kemudian Bunda Uut beralih lah gitu kan. Kemudian setelah itu ditarik lagi, suruh ingetin mau fokus kemana gitu ya. Terus ada juga yang nawarin ini tentang, ya banyak lah gitu ya, tentang peroilan lah, tentang produk kesehatan, produk diet, produk kecantikan, wah banyak banget lah teman-teman. Sempat tergiur 1 tahun pertama, tapi kemudian saya introspeksi, kemudian fokus lagi. Alhamdulillah sampai 4 tahun ini sahabat Bunda gitu ya, sahabat Bunda
masih berdiri gitu ya, dan alhamdulillah masih dapat kepercayaan banyak customer. Oke, gitu ya Bun, semoga sharing pagi ini bisa diambil manfaatnya, dan pastinya Bunda Un mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat gitu ya, mohon dimaafkan ya Bun. Oke, itu saja sharing dari Bunda Uut, semoga nanti kita bisa sharing lagi. Kak, Masya Allah banyak banget. Kalau ada pertanyaan silakan bisa DM gitu ya, nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, terima kasih, Masya Allah, tabarakallah, terima kasih ya teman-teman. Ini pagi ini banyak banget yang bergabung. Semoga yang mau memulai bisnis segera ditemukan yang sesuai dengan passion, dan yang sedang memulai semoga bisa fokus, konsisten sampai tuntas, dan yang sudah 4 tahunan berbisnis semoga dimudahkan, konsisten, dan semakin banyak manfaatnya gitu ya. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa. Salam sehat, sukses, berkah melimpah. Amin. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.